رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulon UI, Kuliah Online on UI. Baik, kali ini saya akan coba membahas mengenai materi tentang ethical hacking. Ya, dengan saya berikan sedikit pengantar tentang apa itu ethical hacking. Materi ini termasuk materi yang cukup menarik dikarenakan bahasa judulnya itu juga hacking itu. Jadi beberapa orang tertarik ketika mendengar kata-kata hacking dan di dalamnya kemungkinan akan belajar tentang bagaimana cara hacking. Pada materi kali ini saya akan coba mengantarkan ya, tentang ethical hacking. Apa itu ethical hacking dan bagaimana klasifikasi daripada hacking itu sendiri. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Yang pertama ada cyber threat overview, lalu ada threat matrix, ada nanti job opportunity, ini kemungkinan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa diambil ketika kita mencari pekerjaan yang berhubungan dengan hacking. Terus ada sertifikasi, ya. Terus ada hacking versus ethical hacking, terus ada hacker classification dan metodologi. Untuk metodologi saya akan coba adopsi dari metodologi yang digunakan pada Certified Ethical Hackers dari SC Council. Ya, material ini saya adopsi dari modul yang ada di sertifikasi Certified Ethical Hackers dari SC Council. Bahasan kita yang pertama, yaitu kita akan bahas tentang cyber threat overview. Saya buka mungkin dengan elemen dari keamanan informasi. Ya. Jadi information security itu punya beberapa elemen. Ya. Ada 5 elemen yang dimiliki oleh information security. Yang pertama ada confidentiality, ada authenticity, ada availability, ada integrity, dan non-repudiation. Ya. Confidentiality itu adalah bahwa sistem keamanan itu bisa memastikan hanya orang yang terotorisasi aja atau orang yang berhak yang bisa mengakses sebuah sistem. Ya. Kalau authenticity yaitu tingkat kepercayaan gitu ya. Kepercayaan dari data. Ya. Jadi data itu hanya bisa diakses oleh orang yang terotorisasi tadi. Data atau resource itu hanya bisa diakses oleh orang yang terpercaya. Orang terpercaya di sini adalah orang yang terotorisasi tadi. Nah, berikutnya availability. Availability itu adalah jaminan bahwa data ataupun sistem itu bisa diakses oleh authorized user tadi kapanpun. Jadi ketika dibutuhkan, data tersebut bisa diakses. Berikutnya adalah integrity. Integrity adalah karakteristik dari data. Bahwa kualitas data yang dideliverkan atau diberikan kepada authorized user tadi itu adalah genuine. Artinya tidak ada terjadi kesalahan. Misalnya ada 2 orang itu akses ke dalam sistem, tidak mungkin data itu akan tertukar. Itu integrity. Dan non-repudiation itu adalah garansi bahwa pengirim dan penerima pesan tadi itu tidak bisa mendinai pesannya, tidak bisa menolak. Artinya semua harus mengikuti protokol yang berlaku seperti itu. Itu elemen dari keamanan informasi. Berikutnya, ketika ini sedikit gambaran gimana seorang penyerang itu harus melakukan penyerangan itu secara mendalam biasanya. Sasaran utamanya di sini biasanya adalah data. Ada di sini. Ya, data. Tapi di sini dia harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama di paling luar sini ada prosedur polisi dan ya mungkin hukum, law ya. Ini yang harus dia pahami. Yang kedua dia harus menembus physical security kalau memang ada physical security. Ya, ini tingkat pengamanan, terus ada perimeter, terus ada internal network, ini internal ya. Sudah host, ada application dan data. Paling dalam itu adalah data.
Jadi ini yang tingkat bahayanya, kalau ini sampai bocor, ini bahayanya yang paling bahaya. Seperti itu. Jadi ini bagaimana kita mengamankan sebuah data itu melalui beberapa hal seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, dalam menjaga data tadi, tentunya kita tidak bisa terlepas dari serangan-serangan itu seperti threat ya, threat. Nah, di sini threat itu bisa saya bagi menjadi beberapa bagian, gitu, jadi 4 bagian. Ya. Di sini saya punya sebuah grafik ya. Untuk yang sumbu Y, ya, sumbu Y, ini saya sebagai skills, dan yang sumbu X itu sebagai degree of focus. Jadi ini adalah fokusnya, makin ke kanan makin fokus, kalau ke atas ini skills ya, makin ke atas dia makin skillnya makin tinggi, skill yang dibutuhkan makin tinggi. Seperti itu. Ketika kita punya skills yang rendah dan degree of fokusnya itu rendah, itu kita disebut sebagai joy hacks. Ya. Makanya cuma untuk senang-senang. Ketika degree of fokusnya itu tinggi, tapi skillnya itu juga yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi, itu kita sebut targeted attacks. Ketika dia degree fokusnya itu rendah, tapi skill yang dibutuhkan itu tinggi, ya, itu kita sebut opportunistic hacks. Tapi ketika semuanya tinggi, skill tinggi dan degree of fokusnya tinggi, kita sebut sebagai APT atau Advanced Persistent Threat. Okay. Nah, di sini yang Advanced Persistent Threat ini saya beri tanda yang berbeda. Saya berikan warna merah. Saya berikan warna merah. Karena Advanced Persistent Threat ini termasuk sebuah threat, ya bahasanya ada advance, terus persistent. Sudah advance berarti tingkat lanjut, persistent. Persistent itu tidak bisa hilang. Kita bahasanya tidak bisa hilang. Atau dia akan menetap di situ. Ini threat yang akan menetap di situ. Seperti itu. Itu yang dimaksud advance persistent threat. Nah. Joy hacks itu apa? Biasanya hacking ini untuk fun, ya, dengan skill yang cukup rendah gitu. Tapi ada beberapa waktu itu cukup berbahaya untuk sebuah sistem, terutama di sistem-sistem yang tidak dilakukan patching. Dan targetnya biasanya random, ya, dan dia tidak membahayakan data sama sekali biasanya. Jarang sekali membahayakan data. Okay. Nah, di sini joy hack ini biasanya hackers itu akan memulai perjalanan hackingnya itu dari joy hack seperti ini. Karena kesenangan seperti itu. Yang kedua, opportunistic hack. Banyak dilakukan oleh phishers, ya, orang yang melakukan phishing, virus writer, ataupun malware writer, ataupun ransomware writer. Ya. Ini butuh skill yang cukup mumpuni, dan dia tidak peduli siapa yang akan dia serang. Nah, bisa jadi serangan tipe opportunistic hack ini bisa jadi terjadi dalam waktu kurang dari 1 hari, atau kita sebut sebagai 0 day. Efeknya bisa random, tapi bisa jadi serius. Ya. Apa yang dia coba ambil di sini jelas kata kuncinya adalah opportunistic. Berarti dia akan mencari sesuatu gitu di situ yang menguntungkan dia. Bisa jadi apa, bank account theft, ada bot, ataupun apa yang jelas itu menguntungkan si hackers. Yang ketiga, targeted attack. Jadi kalau di sini kalimat yang bisa saya pakai yaitu attackers want you. Ya, jadi attackernya memang menginginkan untuk menyerang sistem tersebut. Ya. Jadi mungkin kita memiliki sesuatu yang mereka inginkan, ya, atau mereka memang ingin balas dendam seperti itu. Nah, di sini mereka akan melakukan background research, ya,
terus belajar tentang target itu secara banyak. Bisa jadi dia melakukan physical reconnaissance. Ya, reconnaissance nanti akan saya jelaskan di topik selanjutnya. Bisa jadi mereka juga melakukan spear phishing seperti itu. Jadi bagaimana caranya mereka akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari target. Yang terakhir ada APT atau Advanced Persistent Threat. Ini kita sebut sebagai very skillful attacker, ya. Dan targetnya itu tidak random seperti yang Joy Hacks ataupun yang lainnya. Dia lebih tertarget, hampir mirip kayak targeted hacker. Nah, terkadang mereka bekerja untuk nation atau negara gitu. Nah, di sini bisa dikatakan untuk APT ini very very hard to defend against them. Misalnya, ini contohnya, misalnya kita terkena APT, hal yang bisa dilakukan itu adalah salah satunya ya. Ini menurut cerita yang pernah saya dengar, yaitu dengan melakukan formatting hard disknya dari sistem tersebut. Karena memang sudah dihapus, muncul lagi, seperti itu terus. Ya. Oke. Jadi agak sulit untuk defend terhadap APT. Nah, yang menjadi titik serang gitu dari attacker itu rata-rata yang ada levelnya yang ada di luar atau di permukaan. Ada bisa jadi firewall, SMTP, application, web server, power, fiber, DNS ataupun yang lain. Nah, di sini attack surface ini sangat mungkin juga itu diserang oleh insider. Maksudnya lubang serangannya itu berada di insider, orang dalam. Bisa jadi lewat USB sticks, bisa jadi lewat phishing, spear phishing, password, ex-employee, atau sysadmin. Ya, mungkin kalau teman-teman sudah pernah menonton beberapa film tentang hacker gitu, salah satunya mereka masuk ke USB sticks yang memang dipasang di sistemnya, atau USB sticknya itu diberikan gratis ke sysadminnya, itu sysadminnya secara tidak sengaja atau sengaja itu menggunakan USB sticknya ke dalam sebuah sistem dan menyebar seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran korban dari threat yang ada di dunia. Ya, di sini Indonesia negara kita ini termasuk dalam zona merah juga. Oke. Ya. Tapi di sini ada beberapa negara yang memang dia tidak ada serangan sama sekali, gitu ya. Ya, bisa jadi di sini memang tidak ada sistem di situ, perangkat sistem atau server ataupun apa gitu. Kalau di Afrika mungkin memang karena Afrika sebagian besar gurun gitu, jadi di sini tidak merah gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tapi rata-rata hampir seluruh dunia itu merah. Kalau mau bisa kita lihat bahwa serangan-serangan itu terjadi itu setiap waktu. Bisa kita lihat di peta di sini. Ya. Sekarang kalau teman-teman lihat di sini, ini salah satu peta dari checkpoint.com. Ya, dia coba merekam cyber threat map. Ya. Di sini dia mengkalkulasikan pada hari ini sudah ada sekitar 15 juta lebih serangan untuk hari ini. Bisa dilihat di situ ada kayak ya, merah-merah seperti ini. Itu tanda sedang melakukan serangan. Gitu. Ada yang bentuknya Trojan, virus, malware, ada yang juga mungkin serangan betulan. Dan itu ini yang dari Kaspersky, ya. Yang dari Kaspersky juga ada, ya, treatmentnya. Terus di sini ada FireEye juga ada.
Nah, ini atau kenapa nggak bisa dibuka. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, untuk serangan yang tipenya malware itu juga direkam oleh lembaga negara, salah satunya adalah BSSN. Nah, di sini bisa bisa dilihat ada tren malware-nya, ya. Terus ada peringkat serangannya, terus ada juga sumber serangannya. Ya. Oke, ini mungkin masih loading. Oke, kembali lagi kita ke sini. Jadi hampir setiap waktu serangan itu terjadi, dan kita nggak tahu em, kapan kita bakal juga menjadi korban. Mungkin bisa jadi saat ini kita juga bisa jadi sedang menjadi korban. Oke, seperti itu. Nah, em, pokok bahasan berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang hacking versus ethical hacking. Oke, saya akan bahas di sini. Hacking itu adalah bisa diartikan sebagai em, proses mengeksploitasi sebuah sistem, celah keamanan pada sistem, ya, untuk mendapatkan akses yang tidak berhak, tadi unauthorized akses, ataupun akses yang tidak benar ke dalam sebuah sumber daya sistem. Nah, di dalamnya bisa jadi memodifikasi sistem ataupun files ataupun application feature atau fitur aplikasi. Itu sebagai tujuan dari proses hacking. Biasanya hacking itu digunakan untuk mencuri, untuk menghancurkan, bisa juga untuk mendistribusikan intellectual property, hak cipta. Banyak yang lain juga. Jadi macam-macam alasan orang melakukan hacking biasanya. Nah, di sini hackers itu adalah orang yang melakukan hacking tadi. Nah, biasanya seorang hackers itu dia punya skill dan ability yang excellence, ya, yang cukup baik, skill yang cukup baik dan kemampuan yang cukup baik di bidang komputer software maupun hardware. Jadi bisa jadi dia jago coding juga, bisa jadi dia juga ngerti tentang hardware. Tapi di sini kalau pengertiannya adalah dia excellence di keduanya. Oke. Nah, kalau ethical hacking itu apa? Nah, dia menggunakan teknik hacking, tools, trik maupun teknik, tujuannya adalah memastikan sistem keamanan yang ada dalam sebuah sistem. Ya. Jadi fokus dia adalah mensimulasikan teknik yang digunakan oleh hacker betulannya yang menyerang tadi, yang attacker kita sebut sebagai attacker, sehingga kita bisa tahu, oh ini teknik yang bakal dipakai dan gimana cara kita mengamankan sistemnya. Nah, klasifikasinya ada beberapa. Berbeda-beda, beberapa orang menyebutkan beda, cuman yang umum seperti ini biasanya. Ada black hat, ada white hat, ada grey hat, ada suicide, ada script kiddie, ya, ada hacktivist. Black hat ini intinya semua punya kemampuan hacking gitu ya. Hacking. Kalau black hat ini dia malicious and destructive. Ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah menghancurkan. Intinya yang apa ya, bukan jahat sih ya, pokoknya yang merusak ini yang ada di sini, black hat. Kalau white hat ini ethical hacker, dia profesinya hacking ya, skill hackingnya itu digunakan untuk defensif. Kalau grey hat itu kerja di dua-duanya, ya. Kadang jadi black, kadang jadi white gitu. Kalau suicide itu dia nyerang, ya, tapi tidak peduli dia itu di penjara, ya. Kalau script kiddie ini unskilled hacker, ya masih yang awal tadi yang joy hacks biasanya mulai di script kiddie. Dia hanya jalankan script yang di-develop sama hacker betulan. Jadi hanya download dari internet, terus dicoba, terus berhasil gitu, itu script kiddie. Kalau hacktivist ini dia motifnya adalah politik. Ya. Untuk promosi politik tapi dengan cara hacking. Nah, untuk mendapatkan kompetensinya jadi seorang
hackers tadi, sebenarnya banyak jalur yang bisa dilakukan. Di sini saya membagi jadi dua. Ya. Ada otodidak dan training. Oh, ini yang sini, yang bagian ini saya kurang masuk dalam harusnya. Ini masuk dalam training. Jadi kalau otodidak itu udah jadi hackers, belajar dari internet, belajar dari tutorial di YouTube, ataupun tutorial di internet macam-macam, ya, dan menjadi praktisi security. Banyak teman-teman yang juga berjalannya di bidang ini. Terus ada juga yang jadi hacker itu melalui proses training. Ada beberapa lembaga yang menyediakan training tentang hacking. Yang pertama ada SC Council, ada SANS, ada Offensive Security. Untuk SC Council sendiri ada dua sertifikasinya, ada CEH atau Certified Ethical Hacker, terus ada LPT untuk License Penetration Tester. Untuk CEH sendiri ini ada dua bentuk ujian yang bentuknya exam gitu ya, pilihan A, B, C, D, E, dan ujian praktek. Kalau SANS, dia punya GPEN atau GIAC Certified Penetration Tester. Ini kalau nggak salah ujiannya juga ada ujian prakteknya. Offensive Security itu dia nama sertifikasinya atau nama trainingnya itu FCP. Offensive Security Certified Pen Tester mungkin, saya juga nggak hafal juga. Cuman ini ujiannya juga praktek. Jadi hampir seluruh training itu juga ada ujian prakteknya. Seperti itu. Nah, untuk metodologinya, ya, metodologi sendiri salah satu yang cukup banyak digunakan yaitu metodologi yang dimiliki oleh Czech, yaitu disebut CHM, yaitu Czech Hacking Methodology. Prosesnya bisa kita lihat kalau yang merah ini adalah merah besar panah ini adalah arahnya. Nah, arahnya. Proses pertama yang dilakukan adalah footprinting, kedua itu adalah scanning, terus ketiga adalah enumeration, keempat ada vulnerability scanning. Setelah proses ini selesai, ya, kita akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, ini adalah sistem hacking. Proses pertama di sistem hacking yaitu gaining access, mendapatkan akses ke dalam sistem. Itu tahapnya bisa berupa password cracking dan escalating privilege atau kita gunakan exploit. Terus setelah itu tahap kedua adalah maintaining access, ya. Jadi menjaga agar kita bisa tetap di dalam. Ya. Bisa jadi kita executing apps, kita pasang backdoors atau pasang keylog atau apapun itu, terus melakukan hiding files. Jadi apps yang kita eksekusi akan di hiding agar tidak ketahuan oleh pemilik. Dan berikutnya adalah melakukan clearing log. Biasanya berupa tahapannya covering track. Nah, jadi metodologinya dari footprinting ke bawah, setelah itu dia akan ke gaining access, ke maintaining access, sampai dengan clearing log. Seperti itu. Itu metodologi yang biasanya umum digunakan. Di materi berikutnya saya akan coba bahas untuk yang ketiga ini dari footprinting, scanning, dan enumeration. Untuk opportunity-nya itu juga untuk di bidang security seperti ethical hacking seperti ini juga cukup menarik di pasaran. Ya. Kalau misalnya bisa kita lihat gitu ya, kita searching ethical ya, misalnya kita lihat di salah satu website pekerjaan ya, yang cukup terkenal di Amerika nih. Ini dari Bank of America. Ya. Cuman di sini nggak tahu menuliskan harganya nggak nih. Hour production 40 jam, 40 jam per minggu. Tidak ada
Ini ada anunya. Tidak ada keterangan berapa untuk salary-nya. Nah, di sini nih. Ini preferred certification equivalent training OSCP, OSCE, GPEN, GXPN, CRT. Nah, di sini dia bisa untuk C, C++, C Crash, Python, Go, dan Perl seperti itu. Coba kita cari yang lain ya. Tidak ada yang menyampaikan tentang salary, tapi salary-nya pasti itu lumayan. Nah, di sini bisa kita lihat lah. Untuk yang estimated salary 45.000 plus, 45.000 dolar plus, itu ada 1.001 atau kita lihat ini. Ternyata yang ini manual ethical hacker ini dia 115.000 plus atau mungkin sekitar 1 miliaran ya lebih. Jadi salah satu menjadi ethical hacker ini juga termasuk salah satu profesi yang cukup menarik, ya. Yang menarik dengan bayaran yang juga cukup tinggi. Oke. Nah, itu tadi sedikit materi tentang ethical hacking, termasuk di dalamnya ada metodologinya, terus juga ada kemungkinan kesempatan pekerjaan yang bisa dilakukan ketika kita belajar tentang ethical hacking, ya. Termasuk di dalamnya tadi sertifikasi yang ada di dalam bidang ethical hacking. Kalau kita lihat sekilas tadi untuk di luar negeri memang sertifikasinya kelasnya sudah OSCP, terus ada GPEN seperti itu. Cuman kalau untuk di Indonesia sendiri kita masih bisa banyak menggunakan untuk yang certified ethical hackers itu masih banyak, karena saat ini juga course-nya certified ethical hacker juga ada exam untuk yang praktek seperti itu. Oke, seperti itu dulu materi yang bisa saya sampaikan tentang pengantar ethical hacking. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya nanti di materi tentang hacking yang lain. Di materi berikutnya mungkin saya akan coba bahas mengenai footprinting, scanning, dan enumeration. Gitu ya. Itu tahapan. Jadi kalau di tahapan awal di metodologinya dari CHM atau C hacking methodology. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.